Wajahidu billah haqqa jihad. Maka berjuanglah. Berjuang yang sebenarnya berjuang untuk Allah. Maka kalau ini dilaksanakan, maka hebat. Sekarang ini orang lalu mensederhanakan, mensimplifikasikan pendidikan. Pendidikan itu dianggap seperti pasar, pendidikan itu seperti transaksional. Lalu kalau selesai supaya menjadi pekerja buruh, sederhana sekali. Quran menjadikan khalifah, lalu kemudian kepala sekolahnya menjadi buruh. Itu lalu gimana? Jadi Islam ini mulia, Islam inilah, karena itu mesti kita cintai ini karena mulia. Inilah menurut saya pendidikan Islam. Dan kalau ini dia dilaksanakan, maka pada zaman modern seperti apapun jalan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa pendidikan yang saya terangkan pendidikan agama yang agar bisa melaksanakan pekerjaan mungkin secara baik, tetapi bisa hidup jalankan khalifah ini. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat saya bro. Nah, menarik sebenarnya bro terkait 4 hal yang Profesor sampaikan. Yang pertama karakter, yang kedua cinta ilmu, kemampuan dan melahirkan imajinasi. Nah, dari semua hal itu kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa era modern itu mengancam pendidikan Islam. Era modern itu justru mengancam pendidikan anak-anak kita di masa sekarang ini seperti itu. Nah, untuk menciptakan peluang di pendidikan Islam sendiri itu seperti apa? Menciptakan peluang dalam artian di era yang modernisasi ini kita tidak menganggap itu sebagai ancaman, tapi justru itu menjadi peluang. Nah, untuk mewujudkan itu seperti apa, Bro? Mungkin di luar sana Profesor pernah melihat daerah ataupun negara yang bagus, yang sangat baik dalam penerapan pendidikan Islam di era modern ini. Mungkin bisa ceritakan, Bro. Saya yang ideal itu kok gak pernah saya temukan aja. Yang ideal itu belum pernah saya temukan. Yang ideal yang saya pikirkan itu, umumnya orang memaknai pendidikan Islam itu hanya pendidikan ritual itu tadi, pendidikan agama itu. Terakhir yang saya anggap sudah agak lumayan itu adalah di Iran yang dipimpin oleh sekarang itu siapa lupa namanya, kalau Ahmadinejad itu. Kebetulan 2 bulan yang lalu saya pergi ke sana. Itu sudah cukup, menurut saya sudah. Jadi mereka mau mengimplementasikan Al-Quran, itu hadis Nabi. Hanya kalau saya cerita tentang pendidikan di Iran, saya nanti dianggap silah. Kemudian saya disuruh pergi. Tetapi begini, orang sekarang ini kan mengagung-agungkan pendidikan. Mungkin kalau Pak Turkis Lubis itu dipanggil ke sini, istrinya itu kan orang Maroko. Pak Turkis juga pernah belajar lama di Maroko. Di Maroko itu ada provinsi yang namanya Susi. Kalau di sini ada Susi Pujiastuti. Di sana ada provinsi namanya Susi. Hanya mungkin ada kesamaan gitu. Susi Pujiastuti di sini beliau hanya sampai tamat SMP. Samaannya itu di sana, di provinsi Susi itu, saya kira-kira setahun yang lalu datang ke sana. Di provinsi itu untuk mencari orang yang lulus SD itu susahnya bukan main. Mencari penduduk yang lulus SD punya ijazah, lulus ujian UAN itu sulit, hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Karena orang sana itu mendefinisikan sekolah itu begitu sederhana.
Sekolah itu adalah ngajarkan menulis, membaca, berhitung, olahraga, nyanyi. Kalau seseorang itu sudah bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, bisa nyanyi, itu keluar DO. Kalau ditanya kok keluar, aku sudah bisa baca, aku sudah bisa hitung, aku sudah bisa nulis kok. Tapi kan belum ijazah, aku tidak perlu ijazah. Jadi itu sudah umum. Orang DO itu sudah umum. Yang tidak umum itu yang tidak DO. Nah, kan karena mereka itu keluar, lalu kemudian belajar yang sesuai dengan bakat mereka. Yang bakatnya bertani, belajar kepada orang-orang yang bekerja sebagai petani, ikut bekerja di situ. Yang itu industri kerajinan, di situ dia ikut ke situ. Yang bakatnya seni, dia ikut di situ. Yang berdagang, dia ikut berdagang di situ. Nah, tetapi provinsi Susi yang masyarakatnya tidak lulus, tidak punya ijazah ini, itu kalau cari orang yang nganggur itu tidak ada. Cari orang yang miskin juga tidak ada. Yang tidak ada itu adalah yang tidak punya, yang punya ijazah tidak ada. Tapi yang miskin dan yang nganggur itu tidak ada. Kan beda kan dengan tempat kita. Di tempat kita itu punya gelas, gelarnya itu depannya panjang, belakangnya itu panjang. Tapi dia juga tidak punya pekerjaan. Dia juga tidak punya uang. Punyanya apa? Ya gelar itu. Kayak gelar, miskin uang. Di sana kaya miskin gelar, kaya uang, punya pekerjaan. Sampai tatkala terjadi krisis uang di Maroko, maka Raja Hasan waktu itu mencari Perdana Menteri yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi ini. Dia lalu kemudian karena si Susi itu orangnya sukses, dia minta supaya dicarikan calon Perdana Menteri dari Susi. Seorang Perdana Menteri harus punya ijazah. Cari orang yang punya ijazah susah. Akhirnya lalu kemudian terpaksa, ya sudahlah menunjuk orang yang tidak punya ijazah itu. Akhirnya apa? Beberapa tahun kemudian persoalan ekonomi itu diselesaikan oleh orang Susi yang tidak punya ijazah. Persoalan kelautan, perikanan diselesaikan oleh Susi di Indonesia yang tidak lulus SMA. Jadi ada kesamaan antara Susi Maroko sama Susi Indonesia ini. Ini yang pernah saya lihat sesuatu yang menarik sesungguhnya di sana itu. Sesuatu yang menarik. Saya akhir-akhir ini di Indonesia sendiri sudah banyak. Akhir-akhir ini di Indonesia sudah banyak model-model pendidikan Islam yang unggul. Itu sudah mulai banyak. Kita tunggu saja. Mereka itu lalu kemudian nanti berakhlak yang mulia, mencintai ilmu, mungkin yang begitu, lalu kemudian bisa menjawab problem-problem di masa depannya. Tetapi memang suasana pendidikan ini harus dirubah. Pendidikan ini harus dirubah. Hanya untuk merubah memerlukan waktu yang lama. Saya memimpin perguruan tinggi ini setahun jadi WIN itu 16 tahun. Ternyata baru bisa memperbaiki gedungnya, menambah jumlah dosen-dosennya. Mereka saya sekolahkan, yang S1 tak S2-kan, yang S2 saya S3-kan, yang S3 saya naikkan haji agar bagus, pikirannya bagus, hatinya bagus, itu karena saya itu. Pikir itu lalu kemudian nanti menjadi hebat, tapi mudah-mudahan Pak nanti menjadi hebat. Memang berat dulu saya ini memimpin Universitas Muhammadiyah, ikut memimpin SAS Muhammadiyah, saya jadi dekan, wakil dekan, jadi dekan FISIP Fakultas Ilmu Sosial Politik, lalu menjadi wakil rektor 1 saja itu 13 tahun. Itu orang tahulah apa yang saya lakukan itu. Tetapi
akselerasi ini, lalu kemudian ternyata juga tidak begitu gampang. Gambaran saya kampus itu profesornya begitu banyak, profesornya itu lalu sehari-hari bikin penelitian, sehari-hari nulis buku, nulis artikel seperti saya ini. Ternyata juga tidak. Kadang-kadang yang dipikirkan itu yang aneh-aneh. Nah ini memang membangun orang itu tidak gampang. Lalu kemudian saya di UIN sekian lama. Lalu saya juga nyontoni bahkan kita ini jangan lalu kemudian terlalu sektarian lah. Kadang-kadang itu hanya organisasi yang kecil kayak begitu saja. Fanatiknya itu luar biasa. Islam itu luas kok lalu kemudian disempit menjadi organisasi-organisasi yang ini. Kok lalu masuk lorong-lorong. Masuk lorong. Lorong-lorong ini, lorong-lorong. Kalau masuk semua lorong ya diikuti. Karena Islam itu lorong-lorong, semua lorong ya dimasuki. Seperti saya ini dulu jadi pengurus Muhammadiyah tingkat pusat, sekarang ini jadi pengurus NU tingkat wilayah. Dunia NU di Sumatera saya itu ada takbiyah Islamnya. Sama Pak Azwar Anas saya menjadi penasihat tingkat nasional takbiyah Islamnya. Lalu kemudian di timur sana itu ada organisasi Islam yang besar namanya Jamiah Islamnya. Saya juga menjadi penasihat. Saya masuk lorong-lorong. Lorong-lorong itulah saya sebut sebagai jumlah lorong itu menjadi Islam itu. Jangan lalu kemudian kita geger di urusan yang kecil. Saya ingin bersatu, walaupun tidak boleh, tidak akan mungkin berhasil bersatu itu, tapi kita perjuangkan untuk bersatu. Dan hanya dengan bersatu kuat. Bulan yang lalu saya pergi ke Teheran. Saya ketemu para ulama-ulama yang umurnya sudah 95 tahun. Itu masih berpikir tentang umat di dunia. 90 tahun, 50 tahun masih ngomong tentang persatuan umat. Coba 95 tahun di sini ini 70 tahun sudah tua, sudah bisa apa. Dia menawarkan kepada saya begini untuk persatuan. Bagaimana Prof Imam? Kalau kita membangun persatuan, maka lalu kemudian begini. Bagaimana kalau saya akan kirim ulama-ulama Iran ke Indonesia agar menjelaskan tentang Islam yang diikuti oleh orang-orang Iran, menjelaskan. Nanti kamu juga begitu mengirimkan teman-temanmu Indonesia ke Iran agar bisa menjelaskan tentang aliran Islam yang dianut oleh orang Indonesia. Tak bilang, idemu ini tidak bagus. Tidak bagus. Kalau kita ini untuk bersatu, maka jangan ngirim orang Iran ke Indonesia dan jangan disuruh saya mengirim orang Indonesia ke Iran. Lalu gimana caranya? Berhenti kita ngomong tentang makam. Mulai hari ini kalau kita ingin bersatu, berhenti bicara tentang makam. Berhenti. Nanti kalau kita nggak bicara tentang makam, maka makam itu tidak akan menjadi makam. Kalau kemudian bisa ta'aruf seperti yang kamu jelaskan tadi, saya akan menjelaskan bahwa untuk bersatu itu harus ada ta'aruf, saling mengetahui. Untuk saling mengetahui agar bisa melahirkan tafahum, saling paham. Untuk bisa saling paham, setelah saling paham, maka lalu saling menghargai, tadabur. Setelah saling menghargai, maka lalu tarohum, saling kasih sayang. Agar salah kasih sayang, lalu terjadi ta'awun, kerjasama. Kan bagus sekali yang sama pikirkan. Tetapi kalau saya mau ngirim ulama ke negaraku, kamu tidak boleh. Kamu tak suruh mengirim ulama ke sini, kamu tidak boleh. Lalu bagaimana bisa ta'aruf? Bukan begitu maksud saya. Maksud saya tetap saja saling ngirim, tapi jangan bicara makar.
silakan kamu kirim ahli-ahlimu ke Indonesia, tetapi jangan ahli yang sifatnya ritual itu. Kamu kirim ahli-ahli nuklir ke Indonesia. Kamu kirim orang yang bisa membuat kapal selam yang sudah tidak bisa dideteksi oleh radar Amerika. Kirim yang lain-lain yang ada. Saya nanti juga akan kirim ke sini bagaimana ternak udang. Membuat apa namanya ekonomi, bagaimana membuat pameran umum. Ini maka lalu menjadi tahu. Misalnya kan sudah punya satelit, dia sudah bisa membuat satelit, sudah bisa membuat satelit sendiri, sudah bisa membuat kapal selam yang tidak bisa dideteksi oleh kerajaan Amerika, sudah bisa membuat nuklir tuh, sudah bisa membuat nuklir. Dan anak-anak yang membuat nuklir, yang membuat radar kapal selam yang tidak bisa dideteksi oleh kerajaan Amerika itu, yang bisa membuat satelit yang telah diluncurkan, itu adalah anak-anak yang hafal Quran. Di Tus itu Al-Ghazali lahir dan meninggal di Tus. Saya pergi ke Urazan kemarin bekerja. Saya dulu waktu itu kan diberitahu bahwa Imam Al-Ghazali itu umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Waktu itu saya bilang, kok ajaib? Apa benar guru saya ini memberitahu saya seseorang umur 7 tahun hafal Al-Quran? Ini apa enggak? Jangan-jangan mimpi ya? Kenapa saya tidak percaya? Karena di kampung saya itu, jangankan kok yang 7 tahun, guru agama itu juz apa dapat? Buat kami juz apa dapat? Ini tidak tahu berapa Quran. Ternyata di sana mungkin ini penting itu kalau anak itu kalau umur 4 tahun itu sudah mulai untuk diperdengarkan dengan hafalan Al-Quran. Kaget-kaget kalau sekarang ini sudah mulai dihafalkan Al-Quran. Anak-anak itu nanti hafal Quran 3 tahun, maka anak sampean 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Cucu saya di Jakarta ini karena menjalankan itu baru TK besar, apa itu SD itu sudah saya sudah hafal 2 juz dengarkan saya hafal salah tawala, dengarkan masih kecil kayak gitu. Karena apa? Karena menghafal itu anak kecil itu jauh lebih cepat daripada orang umur 80 tahun. Di sana itu begitu. Di sana ada kebiasaan. Saya pergi ke sana itu ada kebiasaan begitu. Bahkan celakanya itu ketika saya disuruh untuk ke kauzah yang menghafal Al-Quran itu, mungkin wajah saya itu gambarnya tidak percaya, seperti wajahnya Dwi itu kira-kira. Wajahnya Dwi itu tidak percaya. Akhirnya saya dikasih anak-anak kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun yang banyak. Lalu saya waktu itu disuruh ngetes. Saya disuruh ngetes anak-anak ini apa betul hafal Quran atau tidak hafal Quran. Betul-betul mumpung saya. Dikira saya ini profesor dari Indonesia, tokoh Islam hafal Quran. Padahal saya ini tidak hafal Quran. Jujur saja saya tidak hafal Quran. Saya bisa punya apa namanya alasan. Jadi saya bidang saya ilmu sosial dan ilmu politik. Itu kan, kalau sampai kan enggak, itu kan, psikologi UIN kan, kalau saya kan Erlangga. Nah itu, saya disuruh untuk ngetes itu. Bagaimana cara ngetes? Apa susah? Lalu saya tanya, akhirnya saya dikasih Quran. Kalau dikasih Quran, saya itu disuruh buka semau saya. Saya buka halaman 94, disuruh nanya. Baris pertama apa? Baris terakhir apa? Anak kecil-kecil 8 tahun, 9 tahun itu hafal semua. 94.
Buka halaman 162. Apa barang baris pertama, baris terakhir. Anak itu tahu, ada semua bisa jawab. Pada halaman 391 apa di atas apa bisa menjawab, tak balik lagi. Halaman 52 apa bisa menjawab, semua bisa menjawab. Saya lalu kemudian disuruh nanyain bahwa umat Islam itu harus pakai baju untuk aurat. Ada nggak dalam Al-Quran? Iya, kan ada ayat ini, bahwa makan itu harus halal. Ada nggak dalam Al-Quran? Anak-anak itu bisa tunjukkan bahwa ini saya minum air ini, ada nggak air itu dalam Al-Quran? Ada 160 sekian ayat. Di negeri saya ini seringkali terjadi gempa bumi. Ada nggak gempa bumi dalam Al-Quran? Ada 4 ayat. Coba luar biasa menurut saya. Karena itu kita ini kalau kita bangun seperti itu, kalian ini punya anak, kita program nanti lalu kemudian apa dan paham. Setelah itu lalu diajari nuklir, diajari membuat satelit. Bukan regikan, nanti diajari membuat regikan. Diajari membuat kapal selam yang tidak bisa dideteksi dengan rakyat Amerika yang sekarang menjadi takutan. Coba kalau tidak bisa dideteksi gimana coba. Itu bisa kita kembangkan ke depan, maka Islam akan menjadi contoh pada zaman apa. Tapi kalau tidak ada lakukan perubahan, dan saya yakin kalian bisa melakukan perubahan, itu bisa. Saya sudah berusaha untuk menginspirasi, bisa. Dulu ketika saya Muhammadiyah, dia bilang itu tidak bisa, nyatanya bisa. Lalu kemudian Einstein itu katanya Stein itu sejak dulu ya begitu, sejak dulu ya begitu, tidak bisa dirubah. Bisa. Duitnya dari mana? Cari dia kemana? Ke tempatnya yang ada duit. Cari ke tempatnya yang ada. Kalau kita itu lalu kemudian di rumah itu ya jangan. Tetapi saya yakin duit dari Aceh ke sini kan luar biasa. Saya kira itu dia. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Profesor Prayogo, sangat luar biasa. Masih ada waktu, kita buka sesi dialog bagi yang teman-teman hadirin yang ingin bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oke, 3 orang dulu. Silakan dari masnya dulu. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Dareka, saya alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi gini Pak, mengenai tadi kreativitas, seringkali kreativitas itu kan sebuah bentuk kebebasan. Tapi pada realitanya, pada tataran realitas, seringkali kreativitas itu terbentur aturan prosedural di institusi, entah itu institusi apapun. Terus itu gimana cara kiat-kiatnya kita tidak melanggar prosedur aturan institusi yang tapi kita masih bisa berkreasi gitu. Terima kasih. Baik, masnya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Sarifuddin, saya ingin bertanya, Bapak. Tadi di awal pembicaraan bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada pendidikan agama Islam. Yang ada itu adalah pendidikan Islam, begitu kan? Tapi kalau kita melihat dari segi pendekatan sejarah atau kalau kita melihat secara runtun, ternyata Islam itu, agama itu memang dipisahkan dengan pendidikan umum gitu Pak Bro.
Dan inilah doktrin-doktrin yang ada dari sejak zaman dulu sampai sekarang, dan itu yang ingin dirubah kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan sama Pak Prof itu sendiri. Namun ada doktrin yang kita lihat dari kiai maupun para ilmuwan itu, bahwa ada suatu statement dari Muhammad itu sendiri yang mengatakan bahwa kamu lebih tahu urusan duniamu. Dari segi inilah berarti bahwa antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum berarti dipisahkan. Sementara Pak Prof tadi mengatakan bahwa pendidikan agama itu tidak hanya sekedar usuluddin, tidak hanya sekedar syariat. Padahal kalau kita melihat pendekatan sejarah dari Muhammad itu sendiri sudah memisahkan antara agama dengan pendidikan umum itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak Prof, kalau apakah memang agama itu dipisahkan, pendidikan Islam itu dipisahkan dengan pendidikan umum? Kalau memang diintegrasikan, kenapa Muhammad itu mengatakan kamu lebih tahu urusan duniamu begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Prof, mengenai mazhab. Tadi Pak Prof kita harus masuk kepada lorong-lorong itu sendiri. Kalau kita masuk, kalau saya boleh mengambil logika begitu Pak Prof ya, saya mau ke UIN. Ada yang lewat selatan, ada yang lewat utara, ada yang lewat timur dan barat. Kalau kita memasuki jalan-jalan itu, kapan nyampainya ke UIN Pak Prof? Begitu juga dengan mazhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali dan mazhab yang lain. Kalau masuk ke lorong itu, kapan kita nyampe sebuah tujuan? Yang ingin saya tanyakan, maksud Pak Prof kita itu memasuki mazhab itu adalah hanya sebagai perbandingan atau kalau diamalkan? Kalau dari segi pengamalan, saya rasa tidak bisa Pak Prof kita masuki semua lorong itu. Ada Muhammadiyah, ada NU. Kan begitu, NU ikut Syafi'i, Muhammadiyah ikut Hanafi ya Pak Prof. Mohon maaf ya. Jadi kalau dari segi pengamalan juga bisa Pak Prof. Mohon maaf ya Pak. Nah, kalau dari segi perbandingan ya oke saja, saya setuju. Nah yang ingin saya tanyakan, tolong diperjelas Pak Prof. Maksudnya masuk ke lorong itu hanya untuk dari segi pengamalan atau hanya jadi perbandingan saja? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyambung pertanyaan dari teman-teman tadi terkait pendidikan Islam di era modern ini, karena mungkin belum ada yang jelas terkait pendidikan Islam. Kalau misalnya kita bicara terkait anak-anak ekonomi, mereka bisa bangga karena ada ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang sudah jelas. Namun untuk pendidikan Islam ini yang masih dicari-cari. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya terkait, mungkin ingin tahu sedikit gambaran terkait apakah pendidikan Islam ini sudah ada di zaman Rasulullah. Ya, misalnya ketika di zaman Rasulullah itu kan ada para sahabat yang masih usia belasan tahun, mereka dirasa bahwa mereka itu dewasa lebih awal. Ada yang usia belasan tahun itu sudah berani menikah, mungkin di sini sudah lebih 20 tahun yang masih belum berani. Kemudian ada juga yang sudah menjadi manajer, pemimpin perangan di usia belasan tahun. Nah di sini apakah mereka ini memang digembleng atau mereka ini sudah dibentuk oleh Rasulullah melalui konsep pendidikan Islam itu, atau memang ini adalah kultural atau kebiasaan dari orang Arab sendiri? Baik, kita beri aplaus untuk para penanya. Ada 3 pertanyaan, Bro. Yang pertama dari Mas Tareka terkait kreativitas seringkali terbentur dengan peraturan distribusi. Nah, untuk kiatnya agar tidak terbentur seperti apa, Bro? Sesungguhnya di perguruan tinggi, lembaga pendidikan ini agar bisa maju, maka ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan.